Ummu Ammarah, Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita mujahid. Nasabnya, Ummu Ammarah, seorang sahabiat yang nama dan nasabnya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Kunyahnya Ummu Ammarah, atau nasabnya adalah Nusaybah binti Ka'ab bin Amr bin An-Najjar. Ia adalah ibu dari sahabat Hubaib dan Abdullah bin Zaid bin Asim. Nusaybah dan juga suaminya Zaid bin Asim bin Ka'ab, keduanya memeluk Islam. Demikian juga kedua putranya Hubaib dan Abdullah yang memeluk Islam saat Bai'ah Aqabah. Di antara keutamaan keluarga ini, semuanya turut serta dalam perang Uhud. Muhammad bin Ishaq rahimahullah mengatakan, ada dua perempuan yang menghadiri Bai'ah Aqabah. Salah seorang dari mereka adalah Nusaybah binti Ka'ab bin Amr, yaitu Ummu Ammarah. Ia juga turut hadir dalam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti di perang Uhud. Nusaybah adalah istri dari Zaid bin Asim dan ibu dari Hubaib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Sekeluarga menemani Nabi Muhammad di surga. Kecintaan Ummu Ammarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tampak sekali dalam pembelaannya kepada Nabi di perang Uhud. Demikian saat ia meminta untuk bersama Nabi di surga. Dalam perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada suaminya Zaid bin Asim, semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Kedudukan ibumu lebih mulia dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Dan kedudukan ayah tirimu lebih baik dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Ummu Ammarah mengatakan, berdoalah kepada Allah agar kami menemani Anda di surga. Nabi bersabda, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Lalu Ummu Ammarah menanggapi, aku tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpaku di dunia. Kesabarannya. Saat Musailamah Al-Kadzab membunuh putra Ummu Ammarah, Nusaybah binti Ka'ab yang bernama Hubaib bin Zaid, Ummu Ammarah berkata, untuk kejadian semacam ini aku bersiap, dan kepada Allah aku berharap pahala. Anaknya yang bernama Hubaib diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Saat itu Musailamah berkata pada Hubaib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Hubaib menjawab, iya. Lalu Nabi palsu ini kembali bertanya, apakah kau juga bersaksi bahwa aku utusan Allah? Hubaib menjawab, aku ini tuli, tidak mendengar. Ia mengulang-ulangnya, lalu Musailamah memutilasinya. Hubaib pun wafat dalam keadaan syahid. Jihadnya Nusaybah. Nusaybah binti Ka'ab adalah seorang sahabat wanita yang turut serta dalam Bai'ah Aqabah. Kemudian juga ikut serta dalam beberapa peristiwa penting seperti Perang Uhud, Hudaybiyah, Khaybar, Umrah Qadha, Fathu Makkah, Hunain, Bai'atul Ridwan, dan Yamamah. Di Perang Yamamah, ia cukup menderita, tangannya terputus, bahkan di hari itu ia menderita 12 luka. Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata, aku melihat Nusaybah binti Ka'ab yang tangannya terputus. Aku berkata padanya, kapan tanganmu ini terputus? Ia menjawab, pada perang Yamamah. Saat itu aku bersama orang-orang Ansor. Lalu kami tiba di kebun. Kami perangi pengikut Nabi palsu ini selama 1 jam. Hingga Abu Dujanah Al-Ansari, Simak bin Qursyah mengatakan, bawa aku untuk membuka pintu gerbang dengan cara melemparkan aku di tengah mereka. Nanti akan kubuat mereka sibuk. Pasukan kaum muslimin membawanya dan melemparnya di tengah mereka. Ia memerangi mereka hingga terbunuh. Nusaybah melanjutkan, lalu aku masuk mengincar Musailamah Al-Kadzab. Kemudian seorang laki-laki dari pengikutnya muncul, lalu membabat tanganku hingga terputus. Demi Allah, aku tidak memperdulikan itu hingga kutemui si manusia jahat Musailamah Al-Kadzab
telah terbunuh. Lalu putraku menutupi lukaku dengan bajunya. Kukatakan padanya, kau yang membunuhnya putraku? Ia menjawab, iya Bu. Lalu aku sujud syukur kepada Allah. Putranya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Kepahlawanan Nusaibah di perang Uhud. Saat panggilan jihad diserukan menuju Uhud, Nusaibah bersama suaminya, Ghaziyah bin Amr, dan 2 orang putranya keluar di awal siang. Mereka berangkat untuk merawat para pejuang yang terluka di hari itu. Di sana, Nusaibah juga turut berperang. Ia juga terluka dengan 12 luka, terkena hantaman panah dan sabetan pedang. Ummu Sa'id bin Sa'ad bin Rabi' berkata, aku menemui Nusaibah, kukatakan padanya, tolong ceritakan kondisimu di perang Uhud. Ia bercerita, di pagi hari, aku keluar menuju Uhud. Aku melihat apa yang diperbuat oleh pasukan. Saat itu, aku membawa wadah yang berisi air minum. Hingga aku berjumpa dengan Rasulullah SAW yang berada di tengah para sahabat. Kondisi saat itu berpihak pada kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin dipukul mundur, aku masuk ke pertempuran dan bersegera menuju Rasulullah. Aku menjadi rela terkena sabetan pedang, hujaman anak panah, dan tombak demi melindungi Rasulullah SAW. Aku pun banyak terluka. Ummu Sa'id mengatakan, kulihat ada cekungan bekas luka di ketiaknya. Kutanyakan padanya, Ummu Amarah, siapa yang melukaimu di sini? Ia menjawab, Aqbil bin Qamiyah. Ia berkata pada orang-orang, beritahu aku di mana posisi Muhammad. Aku tak selamat kalau dia selamat. Lalu Mus'ab bin Umair menghadapinya, sementara Aqbil bersama sejumlah pasukan. Lalu Aqbil menyerangku dengan 1 hujaman. Inilah lukanya. Lalu aku serang dia dengan beberapa pukulan. Damrah bin Sa'id al-Mazini bercerita tentang neneknya. Neneknya turut hadir di perang Uhud, bertugas menyediakan minuman untuk pasukan. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kedudukan Nusaibah binti Ka'ab pada hari ini lebih baik dari fulan dan fulan. Pada hari itu, beliau melihat Nusaibah berperang dengan luar biasa. Ia menderita luka, ia kencangkan pakaiannya, dan ia pun mengalami 13 luka. Damrah melanjutkan, sungguh aku lihat Ibnu Qamiyah menghantamkan senjatanya di ketiak Nusaibah. Itulah luka terparah yang ia alami. Ia sampai mengobatinya selama 1 tahun. Sehari setelah perang Uhud, ternyata utusan Rasulullah berseru mengajak menghadang musuh di Hamra'ul Asad. Ia sumbat lukanya itu dengan pakaiannya, namun upayanya itu tak mampu menghalau darah yang keluar. Berlalulah 1 malam dengan kondisi kami menahan sakit luka-luka yang kami alami. Sekembalinya dari Hamra'ul Asad, Rasulullah tidak memasuki rumahnya hingga sampai beliau mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazini menemui Nusaibah. Ia bertanya tentang kondisinya. Nusaibah mengatakan, ia dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun senang. Muhammad bin Umar mengabarkan dari Abdurrahman bin Amarah dari Amarah bin Ghaziyah. Ia berkata, Ummu Amarah mengatakan, aku teringat saat Rasulullah dalam posisi terbuka. Di sisi beliau hanya ada beberapa orang saja, tidak lebih dari 10 orang. Hanya ada aku, 2 orang putraku, suamiku, dan beberapa orang di hadapanku. Sementara musuh-musuh berada di hadapanku. Saat itu aku ingat, aku tak memiliki perisai. Kulihat seseorang yang tersandar, namun ia memiliki perisai. Ada yang mengatakan, lemparkan perisaimu pada orang yang berperang. Ia pun melemparkan perisainya. Lalu ku ambil dan ku jadikan perisai untuk melindungi diriku dan Rasulullah. Para penunggang kuda itu hanya berhasil melakukan beberapa hal pada kami. Kalau mereka infanteri seperti kami, pastilah kami berhasil menghajar mereka insya Allah. Seorang pasukan berkuda lalu datang menyabetku. Aku tangkis dengan perisai. Ia tak berhasil berbuat apa-apa dengan sabetan pedangnya. Saat ia berbalik, aku berhasil menyabet betis kudanya. Ia pun jatuh terlentang. Lalu Nabi berteriak, hai putra Ummu Amarah,
Ibumu, anakku membantu mengatasi musuh tersebut. Abdullah bin Zaid berkata, Pada hari Uhud aku mengalami luka di lengan kiriku. Seseorang melintas begitu cepat, namun tak sampai menggulingkanku. Ia lalu pergi, dan darah pun mengalir tak berhenti. Rasulullah mengatakan, "Sumbat lukamu." Kemudian ibuku menemuiku. Ia membawa penyumbat luka yang memang ia persiapkan untuk merawat pasukan yang terluka. Lalu kuikat lukaku, dan Rasulullah SAW berdiri memandangiku. Ibuku berkata, "Berdirilah nak, serang mereka." Nabi mengatakan, "Tidak ada yang mampu melakukan seperti yang kau lakukan, Ummu Ammarah." Ummu Ammarah berkata, Seorang yang melukai putraku datang. Rasulullah berkata, "Ini dia orang yang melukai putramu." Lalu aku cegat dia dan kutebas betisnya. Ia pun tersungkur. Kata Ummu Ammarah, Kulihat Rasulullah SAW tersenyum sampai kulihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, "Lanjutkan Ummu Ammarah." Lalu kami serang orang itu. Kami bunuh dia dengan senjatanya sendiri. Nabi mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia karena telah menuntaskannya. Kulihat kebahagiaan di matamu." Rasulullah memuliakannya. Dari Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah, Nabi SAW datang menemuinya. Ia menyuguhkan makanan kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Mari makan." Ummu Ammarah menjawab, "Aku berpuasa." Kemudian Nabi melanjutkan, "Sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat apabila mereka makan yang ada di hadapan mereka sampai mereka merasa puas. Dalam riwayat lain, sampai mereka kenyang." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ummu Ammarah pernah datang menemui Nabi SAW. Ia berkata, "Kuperhatikan banyak hal diberikan kepada laki-laki dan sedikit sekali untuk perempuan. Mengapa demikian?" Kemudian turun firman Allah, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Penghormatan Umar pada Nusaibah. Damrah bin Sa'id mengatakan, Dihadapkan kepada Umar bin Khattab sejumlah kain. Di antaranya terdapat kain yang baru dan lebar. Lalu ada yang berkomentar, "Kain ini benar-benar mahal. Demikian dan demikian. Sekiranya Anda berikan kain ini untuk istri dari putra Anda, Abdullah bin Umar, yaitu Safiyah bin Abu Ubaid." Umar menanggapi, "Ada dua hal yang tidak akan kuhadapkan pada Ibnu Umar. Berikan kepada orang yang lebih berhak dari dia dan istrinya. Berikan pada Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'ab, karena aku mendengar Rasulullah bersabda di hari Uhud, 'Tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri, kecuali kulihat dia, Ummu Ammarah, berperang melindungiku.'" Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.